Tahun 1992 saya diterima di universitas. Hari itu semua orang bilang saya adalah harapan seluruh desa. 3 hari kemudian demi uang kuliah 800 yuan, saya berlutut di depan semua harapan. Hubungan darah menjadi lelucon paling murah. Saya peluk semua penghinaan ini menjadi satu gumpalan, bersiap melemparnya bersama diri saya sendiri ke dalam sungai yang dingin ini. Hingga sepasang tangan berlumur lumpur menarik saya. Uang ini tidak perlu dikembalikan. Sudah berhasil ya, hahaha. Memberi kebanggaan bagi keluarga. Hahaha, anak baik. Lebih berprestasi daripada ayahmu, nanti jadi pejabat negara. Jangan lupa, kami kerabat miskin ini. Bibi besar khusus merendamkan ini untukmu. Lihat anak ini. Karena belajar, wajahnya jadi kurus. Kakakku di surga, pasti bisa tenang sekarang. Nanti kalau Xiaoyi sudah sukses, cari pekerjaan di kota untuk adikmu. Kasih anak ini suplemen, biar otaknya yang dipakai ujian masuk universitas pulih. Selama 3 hari itu, rumah tanah liat reot kami, ambang pintunya hampir rata karena banyak yang datang. Senyum di wajah ibuku tak pernah putus. Saya juga pikir hari-hari baik sudah dekat. 3 hari kemudian, ibu menuangkan semua uang di rumah ke atas dipan. Uang receh, uang koin, beberapa lembar uang 10 yuan yang kusut. Dihitung 3 kali. Total 326 yuan. 50 sen. Saya melihat daftar biaya di belakang surat penerimaan. Uang kuliah, uang asrama, biaya-biaya lain total lebih dari 1.100 yuan. Masih kurang 800 yuan. 800 yuan di tahun 1992 bagi keluarga kami adalah angka yang sangat besar. Ibu tidak tidur semalaman. Keesokan harinya matanya bengkak seperti buah persik. Dia membungkus uang lebih dari 300 itu dengan sapu tangan, dengan hati-hati. Memberikannya kepada saya, pergi ke rumah paman, bibi, dan om tanya. Semua ini, saudara kandung satu keluarga, pasti bisa pinjam sedikit untuk melengkapi. Kamu diterima di universitas adalah kebanggaan bagi mereka. Mereka tidak mungkin tidak membantu. Apakah paman besar di rumah? Siapa itu? Ini Xiaoyi ya? Ada apa? Saya cari paman besar. Paman besar tidak ada. Pagi-pagi sekali sudah ke ladang. Uang kuliah saya, masih kurang 800 yuan. Ingin pinjam sedikit dari paman besar. Pinjam uang, Xiaoyi. Keponakanmu, tahun depan mau nikah? Mana ada uang buat dipinjamkan? Nanti setelah saya lulus, pasti saya kembalikan berlipat ganda. Siapa yang tahu urusan nanti? Jangan berdiri di sini, nanti dilihat orang tidak enak. Bibi besar, meski 50 yuan saja boleh. Kalau tidak mampu ya tidak usah kuliah. Jangan membebani kerabat tanpa guna. Saya berdiri di depan pintu kayu cat merah itu. Matahari menyengat punggung, rasa panas menyengat, tapi hati seperti jatuh ke dalam gua es. Xiaoyi pergi ke rumah paman besar ya. Bibi besarmu benar-benar sayang padamu. Kemarin masih bilang, rela jual periuk untuk membiayai kuliahmu. Saya menunduk tanpa bicara. Manisnya air gula putih itu. Sekarang, mengingatnya hanya terasa mual. Keluar dari rumah paman besar. Saya pergi ke rumah Bibi Chen Xiulian. Melihat ekspresi Bibi agak kaku. Paman ipar bahkan tidak mengangkat kepala. Sepupu laki-laki, mulutnya penuh roti kukus. Berkata kakak, dengan tidak jelas. Xiaoyi datang. Sudah makan? Saya sudah makan. Saya berbohong. Sebenarnya dari pagi sampai sekarang, saya hanya minum semangkuk bubur jagung. Uang kuliah masih kurang 800. Ingin pinjam sedikit dari bibi? Pinjam uang lagi? Pinjam uang lagi? Waktu ayahmu meninggal untuk urusan pemakaman, kami sudah dipinjam 50 yuan. Sampai sekarang belum dikembalikan. Saya ingin bilang bahwa 50 yuan itu sudah dikembalikan. Keluargamu pikir uang keluarga kami mudah diambil ya? Xiaoyi, keluarga kami juga susah. Sepupumu sebentar lagi masuk SMA. Banyak pengeluaran di mana-mana. Rumah ommu keadaannya lebih baik. Kamu seharusnya pergi ke sana. Saya melihat wajahnya. Bibi yang dulu bilang saya adalah keponakan kesayangannya. Sekarang terasa asing hingga membuat saya takut. Baiklah, saya mengerti. Saya tidak mengatakan satu kata pun lagi. Langsung berbalik pergi. Orang miskin pembawa sial. Saya berjalan sangat cepat. Hampir seperti melarikan diri, rumah om adalah yang terakhir. Ibu bilang om paling sayang padanya. Pasti juga paling sayang pada saya. Xiaoyi, kenapa ini? Wajahmu kok pucat sekali? Bagus sekali, ini kabar gembira yang luar biasa. Haha, masuklah, ceritakan kabar baik ini juga ke Bibi. Bibi, silahkan duduk. Minum air dulu, tenangkan diri. Om, uang kuliah saya masih kurang 800 yuan. Bisakah om pinjamkan sedikit? Senyum di wajah om perlahan menghilang. Xiaoyi, kamu sudah ke rumah paman besar. Dan rumah Bibi ya? Ya, mereka bilang apa? Mereka tidak mau meminjamkan ya? Om tahu kesulitanmu. Tapi urusan ini tidak bisa hanya dibebankan ke om seorang. Kita semua saudara. Kenapa harus om yang memikul semuanya sendirian? Kalau saya benar-benar meminjamkan tanpa bilang ke paman besar dan bibi, bagaimana saya menjelaskannya? Kamu ini benar-benar menempatkan saya di atas api. Anak ini, kata-katanya begitu masuk akal, keserakahan dan kedinginan dibungkus begitu rapi dan masuk akal. Saya mengerti, tidak ada seorang pun yang akan membantu saya. Senyum-senyum itu, pujian-pujian itu, air gula putih dan daging babi itu semua palsu. Ketika semua ini harus diukur dengan uang, hubungan darah tidak ada artinya. Om, saya mengerti. Xiaoyi, jangan terlalu dipikirkan. Saya berjalan menyusuri jalan kecil desa. Terus berjalan. Tidak tahu sudah berapa lama, sampai ke tepi sungai kecil di luar desa.
Air sungai bulan September sudah agak dingin. Air sungai mengalir tenang, mencerminkan langit yang suram. Saya berdiri di tepi sungai. Tangan saya mencengkeram erat surat penerimaan itu. Tepi kertas basah oleh keringat tangan. Menjadi lembek, 3 hari yang lalu. Itu adalah semua kebanggaan dan harapan saya. Sekarang itu adalah sindiran dan keputusasaan terbesar saya. Kuliah lalu bagaimana? Langkah pertama saja. Tidak bisa diambil. Mau bicara apa soal masa depan? Air sungai mengalir tanpa suara di bawah kaki saya. Ada satu saat, saya tiba-tiba merasa melompat ke bawah mungkin bisa membebaskan diri. Semua penghinaan, semua ketidakberdayaan, akan terhapus bersih oleh air sungai yang dingin ini. Pada saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari belakang saya. Chen Yi kakak, satu tangan dengan lembut memegang ujung baju saya. Sangat kecil dan hangat. Chen Yi kakak adalah Li Nian-an, teman masa kecil saya. Chen Yi kakak, saya tahu kamu ada di sini. Saya berbalik, dahinya penuh keringat. Kamu kok datang? Saya tebak kamu pasti ke sini. Dia memandang saya, matanya penuh kasihan. Tidak ada yang mau meminjamkan. Mungkin saya tidak bisa kuliah. Sampai kata-kata terakhir, suara saya bergetar. Dia masih diam. Dia mengulurkan tangan ke depan saya. Di tangannya ada segepok uang, kusut, uang 10 yuan, 5 yuan, 1 yuan, dan uang receh, masih hangat oleh suhu telapak tangannya. Saya ambil semua uang dari celengan saya. Ini berapa? 803 yuan. Wajahnya agak merah. Ayah bilang kelebihan 3 yuan. Biar kamu beli beberapa roti kukus di perjalanan. 803 yuan, kerabat yang tinggal di rumah bata merah. Yang bahkan 100 yuan tidak bisa keluar, tinggal di rumah tanah liat yang lebih reyot daripada rumah saya. Ayahnya tukang kayu pincang. Ibunya sering minum obat. 800 yuan ini, mungkin seluruh tabungan keluarga mereka. Saya tidak bisa terima. Keluargamu lebih susah daripada keluarga saya, ambil saja. Chen Yi kakak, kamu harus ambil. Dia menekan tangan saya, kuat-kuat. Tenaganya tidak besar, tapi tekadnya sangat kuat. Ayah saya bilang, orang boleh miskin, tapi tidak boleh putus akar. Kamu adalah burung phoenix emas yang terbang keluar dari desa kami. Jangan sampai uang sedikit ini mematahkan sayapmu. Dia menarik napas. Ibu saya juga bilang, hal paling bahagia seumur hidupnya adalah melihat kamu diterima di universitas. Ayah dan ibu saya juga bilang. Dia mengangkat kepala. Uang ini tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu dikembalikan, bibi besar takut saya tidak bisa bayar. Bahkan 100 yuan saja tidak mau meminjamkan. Om takut dicela orang, menempatkan saya di atas api. Sementara keluarga Nian-an bilang, 800 yuan ini tidak perlu dikembalikan. Saya tidak tahan lagi. Air mata jatuh di punggung tangan. Jatuh di atas tumpukan uang yang kusut itu. Seorang pria berusia 18 tahun. Menangis di tepi sungai seperti anak kecil. Nian-an tidak menenangkan saya. Hanya berdiri diam di samping saya. Menunggu saya selesai menangis. Saya menangis lama sekali. Baru berhenti. Saya memasukkan uang itu dengan hati-hati ke dalam baju. Menempel di dada. Di sana ada surat penerimaan saya. Nian-an, terima kasih. Dan sampaikan terima kasih saya juga ke paman dan bibi. Uang ini pasti saya kembalikan. Pokok dan bunga. Dikembalikan berlipat ganda. Sudah, saya tahu. Cepat pulanglah. Bibi pasti sudah khawatir sekali. Saya mengangguk. Matahari terbenam menyinari permukaan sungai. Berwarna keemasan. Tidak lagi terasa dingin seperti tadi. Saya berbalik menuju rumah. Berjalan beberapa langkah. Lalu menoleh lagi. Nian-an masih berdiri di tempat yang sama. Melihat saya, bayangan rampingnya di bawah cahaya matahari terbenam. Saya ingat seumur hidup, dalam hati saya bersumpah. Uang ini adalah budi, juga kebencian. Dia menggambar garis yang jelas di hati saya. Di sisi ini adalah orang yang berjasa, di sisi itu adalah orang asing. Mulai hari ini, kita bukan lagi kerabat. Saya membawa uang itu pulang, mendorong pintu. Ibu sedang menjahit baju lama saya di bawah lampu minyak. Mendengar suara, dia langsung mendongak. Matanya penuh pembuluh darah. Sudah pulang, suaranya bergetar. Dia takut saya membawa keputusasaan yang lebih dalam. Ibu, sudah cukup. Tangan ibu gemetar. Uang hampir jatuh ke lantai. Ini dari mana, paman besar? Mereka mengajarkan saya apa itu hubungan darah. Uang ini dari Nian-an. Saya ceritakan semuanya. Dengan sangat tenang. Tapi ibu mendengarnya, air matanya langsung jatuh. Dia tidak memaki siapapun. Hanya dengan tangan kasar itu, berulang kali mengusap tumpukan uang itu. Nian anak baik. Ayah dan ibunya adalah orang yang paling berjasa bagi keluarga kita. Ingat, mulai sekarang, urusan keluarga Li adalah urusan keluarga kita. Budi ini, kita harus balas seumur hidup. Dia berhenti sebentar. Di matanya ada kilau kedinginan yang belum pernah saya lihat, soal paman besar dan yang lain. Anggap saja tidak ada kerabat itu. Keluarga kita miskin, tapi tulang punggung tidak boleh lemah. Hati tidak boleh buta. Ibu, saya ingat, malam itu ibu memakai kain terbaik. Sepanjang malam membuatkan kantong kain untuk saya, menjahit uang dan surat penerimaan di bagian dalam baju yang paling dekat dengan tubuh. Ini masa depan saya, juga, nyawa keluarga kita, tidak boleh hilang. 2 hari kemudian, saya berangkat ke ibu kota provinsi. Hanya 2 orang yang mengantar, ibu dan Nian-an. Mata ibu merah, terus merapikan kerah baju saya. Seolah-olah saya pergi kali ini, tidak akan pernah kembali lagi. Nian-an berdiri di samping, menunduk memilin ujung baju. Hari ini, dia memakai kemeja bunga yang sudah pudar, karena sering dicuci. Chen Yi kakak, tunggu sebentar. Ini bawa saya minta di kuil di gunung. Mereka bilang sangat mujarab. Saya memegang jimat keselamatan kecil itu. Hangat di tangan.
Kuil di gunung sudah lama terbengkalai. Saya tahu ini hanya alasan yang dia buat. Saya memandangnya. Di hati ada 1000 kata. Tunggu saya pulang. Nian An mengangguk kuat-kuat. Air mata berputar di pelupuk mata. Dengan keras kepala tidak mau jatuh. Traktor berderu. Saya naik ke mobil. Tidak berani menoleh. Mobil bergerak perlahan. Akhirnya saya tidak tahan. Menoleh, Ibu dan Nian An masih berdiri di bawah pohon akasia tua. Menjadi dua bayangan kecil, mereka terus melambai. Tidak jauh dari sana, bibi besar Wang Qing berdiri dengan tangan di pinggang memandang ke arah saya. Wajahnya penuh penghinaan. Di tembok halaman rumah bibi, sepupu laki-laki mengintip dan menjulurkan lidah ke saya. Di depan pintu rumah Om menunduk merokok tembakau. Seolah-olah sama sekali tidak melihat saya. Kedinginan mereka seperti cambuk, menyabet keras di hati saya. Saya menarik pandangan, mencengkeram jimat keselamatan di dada. Selamat tinggal desa Chenjia. Selamat tinggal semua kerabat saya. Mulai hari ini, saya Chen Yi, hanya punya orang yang berjasa. Tidak ada lagi kerabat. Baru tiba di ibu kota provinsi, 2 hari, 1 malam. Saat keluar dari stasiun kereta, saya terpana. Jalan yang lebar, mobil yang lalu lalang, gedung yang lebih tinggi daripada gunung, udara penuh bau yang asing. Saya berdiri di tengah kerumunan dengan tas kanvas reot, seperti orang asing yang tidak cocok. Gugup, rendah diri, tapi ada sedikit kegembiraan. Kampus lebih besar daripada yang saya bayangkan, lebih indah. Lapangan rumput, pohon platanus, wajah-wajah muda, mereka memakai baju bersih, bicara bahasa Mandarin, penuh percaya diri dan angkuh. Saya tanpa sadar menarik kemeja lama yang sudah pudar, menundukkan kepala lebih rendah. Ketika saya menyerahkan kantong kain berisi lebih dari 800 yuan ke petugas pendaftaran, telapak tangan saya penuh keringat. Guru menghitung uang receh dan koin itu. Alisnya sedikit berkerut, tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan mahasiswa di sekitar seperti jarum menusuk tubuh saya. Wajah saya terasa panas sekali. Asrama di lantai 3, 301, mendorong pintu. Di dalam ada 3 orang. Satu memakai kacamata sedang membaca. Satu memakai celana jeans modis sedang membersihkan gitar. Satu lagi menggigit rokok, menyilangkan kaki. Yang baru datang, yang menggigit rokok itu bernama Wang Yaoting. Penduduk asli ibu kota provinsi. Dia memandang saya dari atas ke bawah, pandangannya jatuh ke tas kanvas yang sudah ditambal. Dari desa, ya. Saya tidak bicara, diam-diam mencari tempat tidur saya, barang bawaan sangat sederhana, beberapa baju ganti, sepasang sepatu kain, dan beberapa roti kering buatan ibu. Masih bawa bekal, mau kuliah ya? Takut kantin sekolah bikin kamu mati kelaparan? Wang Yaoting jangan begitu. Kita semua teman sekamar. Dia bernama Liu Yang. Cowok yang main gitar tersenyum ke saya. Yang bernama Sun Lei, setelah perkenalan singkat, asrama menjadi sunyi. Dinding tak kasat mata sudah berdiri. Minggu pertama kuliah, saya hampir tidak keluar asrama, latih bahasa Mandarin. Nongkrong di perpustakaan, seperti spons kering. Dengan rakus menyerap ilmu. Saya tahu, ini satu-satunya cara saya mengubah nasib. Setiap akhir pekan, saya melakukan 2 hal. Tulis surat ke ibu lapor kabar baik. Tulis surat ke Nian An. Sangat panjang. Saya bilang padanya, gadis-gadis di kota, memakai rok cantik, tapi menurut saya tidak ada yang lebih cantik daripada dia memakai kemeja bunga. Di akhir surat, saya selalu tanya apakah paman dan bibi sehat, pelajaranmu bagaimana, semua kerinduan dan rasa terima kasih. Saya sembunyikan di antara baris-baris huruf itu, saya menghemat sebagian besar uang saku. Setiap hari hanya makan kubis dan roti kukus termurah. Saya pikir asal cukup rajin, cukup hemat, bisa melewati 4 tahun dengan tenang. Tapi segera muncul masalah. Dosen mata kuliah utama memberikan daftar buku referensi yang panjang. Kalau beli semua, minimal lebih dari 100 yuan. Itu adalah uang hidup saya selama 2 bulan. Hei anak desa, sudah beli bukunya? Hahaha, jangan sampai nanti ujian gagal. Bilang feng shui asrama kami jelek. Saya mengepalkan tangan, kuku masuk ke daging. Di kota asing ini, saya lagi-lagi merasakan rasa sesak karena kemiskinan mencekik leher. Saya tidak bisa minta uang ke rumah. Tidak bisa minta ke Nian An lagi. Saya harus mengandalkan diri sendiri. Hidup saya tidak boleh lagi terhambat oleh 100 yuan ini. Malam itu untuk kedua kalinya, saya tidak bisa tidur. Sindiran Wang Yaoting seperti duri menusuk hati. Yang lebih membuat saya gelisah adalah, 4 tahun kuliah ke depan, pasti ada banyak pengeluaran seperti ini lagi. Saya tidak bisa, setiap kali bingung tidak tahu harus bagaimana. Saya harus mencari jalan untuk mencari uang sendiri. Keesokan harinya saya bangun pagi-pagi sekali. Di bagian kemahasiswaan ada lowongan kerja, sambil kuliah, tapi prioritas untuk senior, bayarannya sangat kecil. Harus menunggu pengumuman, les privat bagi selebaran, pelayan. Saya tanya satu persatu. Les privat bilang bahasa Mandarin saya tidak standar. Penampilan kampungan, pemilik warung pelayan, lihat saya kurus. Langsung melambai suruh pergi. Berturut-turut gagal beberapa hari. Untuk pertama kalinya saya sadar, di kota besar yang ramai ini, mencari uang dengan tangan sendiri ternyata sangat sulit. Tidak bisa beli buku, saya salin. Saya cari sudut, buka buku catatan, satu kata demi satu kata menyalin buku referensi tebal itu. Tulisan saya dilatih dengan Pak Tua di desa. Dia bilang tulisan mencerminkan orang. Orang harus berdiri tegak, tulisan juga harus rapi, jadi saya menulis sangat rapi. Teman, tulisanmu bagus sekali. Saya mengangkat kepala, di depan berdiri seorang kakek berambut putih, memakai kacamata baca. Saya mengenalnya, Profesor Lin Moyan, dari jurusan sastra Tiongkok. Ilmunya sangat tinggi, di dunia akademik sangat terkenal. Profesor Lin, selamat pagi, maaf mengganggu Anda. Kamu sedang menyalin buku.
Ini pekerjaan yang berat. Wajah saya langsung merah. Buku di toko terlalu mahal. Saya tidak mampu beli, jadi hanya bisa pakai cara ini. Saya menunduk, bersiap menerima tatapan kasihan atau penghinaan. Tapi Profesor Lin hanya diam melihat sebentar. Lalu pelan-pelan berkata, saya sedang menyusun beberapa naskah lama, butuh orang bantu, kerjanya tidak berat, hanya di kantor saya. Setiap bulan saya bayar kamu 30 yuan. Bagaimana mau? Saya langsung mengangkat kepala. 30 yuan bagi saya adalah uang yang sangat besar. Bisa beli buku, bisa memperbaiki hidup. Yang lebih penting pekerjaan ini, terhormat, bisa belajar banyak hal. Terima kasih, Profesor. Saya mau, pekerjaan apapun yang kotor dan berat saya sanggup. Profesor Lin tertawa, karena saya tidak kotor, tidak berat. Hanya butuh teliti dan sabar. Besok sore datang ke kantor saya duduk diam di tempat. Jantung berdegup kencang. Di luar jendela, matahari terbenam, menyinari celah-celah pohon platanus. Hangat dan terang. Di dalam kegelapan putus asa, akhirnya ada secercah cahaya. Saya tahu ini titik balik pertama dalam hidup saya. Saya harus pegang erat. Keesokan harinya, saya datang setengah jam lebih awal ke kantor Profesor Lin. Kantor penuh buku. Udara penuh, aroma buku, dan tinta. Profesor Lin memberikan setumpuk naskah tulisan tangan yang menguning. Tulisan tangan yang acak-acakan, pekerjaan saya adalah menyalinnya dengan rapi ke kertas baru. Saya melakukannya dengan sangat serius. Setiap huruf, setiap tanda baca saya periksa berulang kali. Profesor Lin sangat puas. Dia mengizinkan saya keluar masuk kantornya dengan bebas, bahkan boleh membaca koleksi bukunya sesuka hati. Itu hal yang dulu hanya bisa saya impikan. Akhir bulan saya menerima gaji pertama, 3 lembar uang 10 yuan yang baru. Tangan saya gemetar. Ini uang pertama yang saya dapatkan sendiri setelah datang ke ibu kota provinsi. Saya tidak langsung beli buku. Saya ke kantor pos dulu kirim 10 yuan ke ibu. Di surat saya bilang, ini beasiswa yang saya dapat. Suruh dia beli makanan enak untuk diri sendiri. Jangan terlalu hemat lagi. Lalu saya ke toko. Serba ada, ragu-ragu lama. Beli pulpen cantik untuk Nian An. Saya berharap, dia juga bisa pakai pulpen ini menulis masa depannya sendiri. Setelah selesai semua, baru dengan sisa uang saya masuk toko buku. Saya angkat kepala, dada membusung. Beli semua buku referensi yang dibutuhkan. Ketika Wang Yaoting melihat, saya pulang ke asrama membawa setumpuk buku baru. Ekspresi di wajahnya, sangat lucu sekali. Saya tidak peduli padanya, hanya duduk diam kembali ke meja belajar. Membuka halaman buku yang baru. Aroma tinta menyengat hidung. Saya menarik napas dalam-dalam. Mulai saat ini, hidup saya akan saya tulis sendiri. Semester pertama kuliah lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Waktu dipenuhi belajar dan kerja, kuliah, menyalin buku, perpustakaan, kantor Profesor Lin, naskah Profesor Lin, tentang penelitian catatan sejarah daerah zaman Ming, isinya sulit dipahami. Tulisan tangan acak-acakan, menyalinnya sangat melelahkan, tapi saya menikmatinya. Setiap huruf kuno yang tidak saya kenal, setiap kiasan yang tidak saya pahami, dia sabar sekali menjelaskan kepada saya. Dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai tamu. Lebih seperti membimbing murid kesayangan. Koleksi buku di raknya membuka dunia baru bagi saya. Saya seperti binatang buas yang lapar. Dengan rakus menerkam makanan rohani ini, pandangan saya, pikiran saya perlahan-lahan dibentuk ulang. Akhir bulan saat ambil gaji, selain 30 yuan, Profesor Lin masih menyelipkan beberapa kupon makan. Anak muda, jangan terus makan kubis dan roti kukus. Tubuh adalah modal untuk belajar. Kata-katanya yang lembut seperti sinar matahari di musim dingin. Selain ibu dan keluarga Nian An, dia adalah orang yang paling baik kepada saya di dunia ini. Di asrama, hubungan saya dengan Liu Yang dan Sun Lei perlahan akrab. Mereka melihat kerja keras saya, tidak lagi menjauhi saya, karena asal-usul, ujian tengah semester. Saya dapat peringkat 1 di seluruh jurusan. Prestasi ini, membuat semua orang yang memandang saya dengan aneh. Tutup mulut, hanya Wang Yaoting yang masih tidak suka saya. Dia tidak lagi mengejek pakaian dan bekal saya. Malah jadi sinis. Pintar membujuk profesor memang beda ya. Tiap hari ke kantor. Siapa tahu, menyalin buku atau mencuri soal. Terhadap sindirannya, saya sudah bisa tenang, seperti air. Serangga musim panas tidak mengerti es. Saya dan dia memang bukan orang dari dunia yang sama. Libur semester datang, waktu berlalu, tiba libur musim dingin. Di ibu kota provinsi, turun salju pertama. Saya berdiri di jendela asrama, melihat putih salju di luar. Kerinduan di hati tumbuh liar. Saya kangen ibu, kangen sup bola daging hangat buatannya. Saya juga kangen Nian An. Kangen dia yang selalu mengikuti saya seperti ekor kecil. Kangen tawar nyahnya. Selama setengah tahun ini, kami tukar lebih dari 10 surat. Tulisannya pakai pulpen yang saya beri, semakin cantik. Di surat dia selalu cerita urusan desa, kemajuan pelajarannya, pekerjaan kayu ayahnya, antara baris-baris huruf penuh kata-kata yang menenangkan saya. Tapi saya tahu, rumahnya pasti masih susah mengumpulkan uang. Kuliah selesai, saya berhasil mengumpulkan 120 yuan. Ini harta terbesar dalam hidup saya. Saya tidak langsung beli tiket pulang. Saya bawa uang ini untuk pertama kalinya masuk ke mall terbesar di ibu kota provinsi. Barang-barang di dalam berkilauan, membuat saya pusing. Pramuniaga melihat pakaian saya, tatapannya penuh penghinaan. Saya tidak peduli. Saya ke konter pakaian, pilih jaket katun tebal warna biru tua untuk ibu. Harganya 85 yuan. Tangan yang memegang uang saya gemetar. Harga ini hampir 3 bulan gaji saya, tapi saya tidak ragu sedikit pun. Jaket katun lama, ibu sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Kapas di dalam sudah menggumpal, tidak hangat sama sekali. Begitu musim dingin, batuknya tidak pernah berhenti. Jaket katun baru ini, dia pantas mendapatkannya.
Hati saya berdarah, tapi wajah saya tersenyum. Lalu saya ke konter perhiasan, timbang 2 jin kue slot yang hanya ada di kota. 2 botol air goto untuk paman minum. Akhirnya, saya ke bagian barang anak perempuan. Saya melihat shawl wol merah, sangat cantik dan mahal, 15 yuan. Saya bayangkan Nian An memakainya, kulitnya putih, dipadukan dengan merah ini, pasti sangat cantik. Di musim dingin yang dingin, setiap hari dia berjalan kaki jauh ke sekolah di gunung. Shawl ini bisa membuatnya lebih hangat. Saya gigit gigi dan beli, semua uang habis, tinggal ongkos pulang. Tapi hati saya penuh dan tentram. Saya bawa banyak barang besar kecil, naik kereta pulang. Pemandangan di luar jendela melesat mundur. Hati saya sudah terbang kembali ke desa kecil yang saya cintai sekaligus benci. Setengah tahun lalu saya pergi dengan putus asa dan tidak rela. Setengah tahun kemudian saya kembali. Bawa prestasi saya, harga diri saya, dan cinta untuk keluarga yang saya peroleh sendiri. 2 hari kemudian, saya akhirnya sampai di pintu masuk desa yang familiar. Desa Cenjia di musim dingin terasa agak sepi. Dahan pohon gundul bergoyang di angin dingin. Asap dari cerobong rumah-rumah, udara penuh bau kayu bakar dan tanah yang akrab. Saya tidak langsung pulang, bawa barang langsung ke rumah keluarga Li di ujung timur desa. Belum sampai pintu rumah Li, sudah terdengar suara gergaji kayu. Paman Li, saya pulang. Paman Li berdiri tegak. Wajahnya tersenyum tulus. Ini Xiao Yi ya? Wah, mahasiswa sudah libur ya? Hahaha, ini oleh-oleh khas ibu kota provinsi untuk Paman dan Bibi. Sambil bicara, Bibi Li dan Nian An keluar dari rumah. Xiao Yi sudah pulang. Cepat masuk, di luar dingin sekali. Anak ini, pulang saja sudah cukup. Bawa apa-apaan, simpan saja untuk diri sendiri. Nian An berdiri di belakang ibunya. Sepasang mata cerah memandang saya, pipinya merah karena kedinginan, seperti apel matang. Setengah tahun tidak bertemu, dia kelihatan agak lebih tinggi, lebih cantik. Memakai jaket katun lama, lehernya masuk ke kerah. Kelihatan sangat remping, memegang yang saya beli dengan beasiswa. Kak, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa terima. Sudah dibilang ambil ya, ambil. Jangan banyak bicara. Saya sengaja memasang wajah serius. Bibi Li di samping mendorongnya. Yang kakakmu beri, ambil saja. Nian An menerimanya dengan wajah merah. Dia membuka bungkusan kertas dengan hati-hati, melihat shawl merah cerah itu, matanya langsung berbinar. Itu cahaya campuran antara kaget, suka dan malu-malu. Cepat pakai, coba. Nian An ragu sebentar. Lalu memakai shawl di leher, merah yang cerah, membuat wajahnya semakin putih dan cantik. Cantik sekali. Saya bilang, dalam hati. Terima kasih Chen Yi kakak. Dia menunduk. Suara kecil seperti nyamuk. Di rumah Li saya duduk sebentar. Baru berdiri pamit. Paman Li dan Bibi Li mengantar saya sampai pintu. Saya bawa jaket katun untuk ibu pulang ke rumah sendiri. Hati penuh kehangatan yang belum pernah saya rasakan. Mendorong pintu rumah, ibu. Saya pulang. Tubuh ibu menegang. Langsung berbalik. Melihat saya. Mata yang keruh itu langsung penuh air mata. Ah, benar-benar? Kamu pulang sudah cukup? Pulang sudah cukup. Dia menepuk punggung saya. Berulang kali mengucapkan. Tangannya dingin menusuk tulang. Ibu, lihat jaket katun baru yang saya beli. Ini berapa harganya? Anak ini dapat uang dari mana beli baju bagus begini? Beasiswa dari sekolah? Ibu, cepat coba, cocok tidak? Saya bantu ibu lepas jaket katun lama yang rusak. Ganti dengan yang baru, ukuran pas sekali. Ibu mengusap kain yang lembut. Air mata tidak bisa ditahan lagi. Jatuh tetes demi tetes. Baju ini benar-benar hangat. Lihat, ibu memakai ini kelihatan mewah sekali. Lebih cantik daripada istri kepala desa. Dia menangis lama, lalu tertawa lama. Seperti anak kecil. Malam itu, ibu pakai daging yang saya bawa, membuatkan saya makan malam yang mewah. Di bawah lampu minyak yang redup, kami berdua mengobrol. Rumah sederhana, tapi penuh kehangatan yang lama hilang. Keesokan harinya kabar saya pulang ke desa menyebar. Beberapa kerabat mulai datang. Yang pertama datang adalah Bibi Chen Xiulian. Dia bawa 1 bungkus gula merah. Wajahnya penuh senyum hangat yang belum pernah saya lihat. Xiao Yi di rumah tidak? Bibi datang lihat kamu. Wah, bintang sastra keluarga Chen sudah pulang. Lihat anak ini belajar di kota pasti capek ya kakak ipar. Lihat nasibmu bagus sekali. Xiao Yi ini sudah sukses. Nanti kamu tinggal menikmati kebahagiaan. Ibu agak tidak nyaman. Tapi tetap sopan menuangkan air. Saya menarik tangan. Sikap saya datar. Bibi sengaja datang jauh-jauh. Ada urusan apa? Kata-kata saya membuat senyum di wajahnya kaku. Anak ini. Kamu tidak boleh datang lihat kamu, ya. Dia tertawa kaku 2 kali. Mulai bicara soal pelajaran sepupu. Xiao Yi, kamu sudah sukses. Jangan lupa, sepupumu. Dia di desa hanya bermalas-malasan. Coba lihat apakah di ibu kota provinsi bisa cari pekerjaan kantoran untuknya. Dia kan sepupumu kandung. Kamu tidak boleh tidak peduli. Akhirnya sampai ke pokok masalah. Jalan harus ditempuh sendiri. Saya sekarang juga hanya mahasiswa miskin. Tidak bisa menarik siapapun seumur hidup. Chen Yi, kamu sekarang sudah sayapnya kuat. Sudah tidak menghargai Bibi ya. Kata-kata saya membuatnya benar-benar kehabisan kata. Dia duduk canggung sebentar. Bungkus gula merah itu akhirnya tidak berani ditinggal. Pergi dengan ekor di antara kaki. Saya melihat punggungnya. Hati saya tidak ada riak sedikit pun. Beberapa retak begitu terjadi, tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Ini bukan dendam, tapi saya sudah dewasa. Baru saja Bibi pergi. Bibi besar langsung menyusul datang. Cendekiawan besar keluarga kita pulang.
Dia bawa setengah kilo mie kering, wajahnya penuh kerut, semua tersenyum seperti bunga. Masuk rumah lihat ibu memakai jaket katun baru. Matanya langsung melotot. Kakak ipar, bajumu mewah sekali. Berapa harganya ya? Xiaoyi anak ini memang berbakti, tidak seperti anak kami, hanya tahu minta uang ke rumah, sambil memuji saya, sambil merendahkan anaknya. Sikapnya seolah-olah, kami baru keluarga sejati. Sikap sopan saya, membuatnya pikir ada kesempatan. Dia duduk dan mulai mengeluh. Xiaoyi, kamu tidak tahu, setelah kamu pergi rumah kami susah sekali. Keponakanmu mau nikah. Pihak perempuan, minta mas kawin 3.000 yuan. Masih harus bangun rumah baru. Paman besar khawatir sampai rambut putih semua. Kamu sekarang sudah mahasiswa, pengalaman luas, banyak kenalan. Nanti tolong bantu keponakanmu ya. Kita kan satu keluarga. Saya diam mendengarkan dia selesai bicara. Lalu saya tersenyum. Bibi besar, saya ingat. Waktu saya diterima kuliah, rumahmu juga sedang nabung untuk anakmu nikah. Waktu itu kamu bilang 100 yuan saja sudah besar. Kok setengah tahun berlalu, uangnya masih belum cukup? Nada saya datar. Tidak ada sedikit pun emosi, tapi setiap kata, seperti tamparan, menampar wajah Wang Qin. Kamu anak ini, bicara apa sih? Saya kan bibi besarmu, yang saya bilang, semua benar. Uang pemakaman ayah saya hutang 50 yuan ke rumahmu. Tahun berikutnya sudah dikembalikan. Uang kuliah saya rumahmu tidak keluar 1 sen pun. Saya tidak punya hak dan kewajiban membantu rumahmu. Air ini saya tuang karena menghormati almarhum ayah. Silahkan pulang. Wang Qin gemetar karena marah. Menunjuk saya, kamu lama sekali. Tidak bisa mengeluarkan satu kata. Akhirnya dia ambil setengah kilo mie kering di meja. Dengan wajah merah padam berlari keluar. Sebelum pergi masih melotot keras ke saya. Saya tidak peduli. Ada orang, semakin kamu sabar, dia semakin lancang. Hanya dengan membuatnya benar-benar sakit. Baru dia ingat. Tidak semua orang bisa dia perlakukan sesuka hati. Yang terakhir datang adalah Om Li Deho. Dia datang sendirian. Tidak bawa apa-apa. Hanya bawa wajah murung dan satu kantong tembakau. Tidak sefrontal Wang Qin. Tidak sepalsu Chen Xulian. Dia hanya diam duduk di bangku kecil. Menghisap rokok satu batang demi satu batang. Xiaoyi, masih dendam sama Om ya? Dia baru buka suara, dengan suara serak. Tidak ada yang namanya dendam. Waktu itu Om benar. Antara kerabat juga harus utamakan keluarga sendiri dulu. Om takut dicela orang. Saya mengerti. Kepala Om semakin tertunduk. Malam itu, Om mikir semalaman. Keesokan harinya bawa uang mau cari kamu. Tapi ibumu bilang, kamu sudah berangkat. Om yang bodoh, kata-katanya terdengar sangat tulus. Tapi saya sudah bukan remaja, yang mudah percaya pada hubungan darah. Om, yang sudah lewat biarlah lewat. Kita tetap kerabat. Tapi hanya itu saja. Kata-kata saya benar-benar memutus niatnya, memperbaiki hubungan. Dia tahu ada hal yang sudah pecah, tidak bisa disatukan lagi. Dia menghabiskan satu kantong tembakau, mendesah dan pergi. Malam tahun baru, rumah kami sangat sepi. Kerabat yang dulu datang seperti air bah. Tidak ada satupun yang datang lagi. Orang desa melihat, banyak yang bergosip, tapi kami tidak peduli. Hari besar tahun baru, saya dampingi ibu ke rumah Nian An. Paman Li sudah siapkan makanan dan minuman. 2 keluarga 4 marga duduk bersama, makan malam reuni yang benar-benar bermakna. Di meja makan Paman Li minum sedikit, mulai banyak bicara. Xiaoyi, bagus sekali. Menghadapi orang-orang itu harus punya tulang punggung seperti itu. Pria tanpa tulang punggung. Banyak belajar pun tidak ada gunanya. Bibi Li terus menambahkan lauk ke mangkuk saya. Ibu dan Bibi Li duduk bersama. Bicara ngobrol, senyum di wajahnya tidak pernah putus. Nian An duduk di samping saya. Hari ini dia juga memakai baju baru. Meski bukan kain mahal, tapi bersih. Syal merah di lehernya seperti api hangat. Dia tidak banyak bicara. Hanya sesekali mengangkat kepala bertatapan dengan saya, lalu cepat menunduk lagi, tapi sudut bibirnya diam-diam tersenyum. Di luar jendela terdengar suara petasan sesekali. Di dalam rumah hangat dan penuh kasih. Paman Bibi, ibu saya hormat kalian satu gelas. Saya tahu, mulai sekarang, ini baru rumah saya. Yang disebut saudara-saudara, hanya orang asing. Hari pertama tahun baru, setiap rumah masih merayakan, tapi saya sudah duduk kembali, di meja belajar, membuka buku pelajaran, aroma tinta. Adalah aroma paling menenangkan di tahun baru ini. Liburan ini, saya tidak boleh sia-siakan. Saya tahu kehidupan di ibu kota provinsi baru saja dimulai, 4 tahun ke depan, akan bertemu lebih banyak orang seperti Wang Yaoting. Mereka punya keunggulan latar belakang keluarga, punya aura orang tua. Sementara saya hanya punya diri sendiri, saya tidak punya jalan mundur. Saya hanya bisa berlari sekuat tenaga, lebih cepat daripada siapapun, berlari hingga tidak ada yang bisa mengejar. Libur, jarang-jarang, jangan terus-terusan mengurung diri. Main ke rumah Nian An juga boleh. Belajar adalah kesenangan saya, kalau belajarnya kuat, baru bisa membalas Paman dan Bibi. Bibi Li dan Nian An tersenyum lega. Di sela belajar, saya sering membantu di rumah Paman Li, kakinya tidak enak, pekerjaan berat agak susah. Sayalah, bantu belah kayu, gerinda kayu, bantu-bantu. Bibi Li lihat, saya kerja cepat. Selalu masak makanan enak untuk saya. Nian An akan bawa buku saya. Duduk diam di samping, kadang dia penasaran tanya soal universitas. Saya ceritakan gedung kuliahnya setinggi apa, perpustakaan ada berapa buku, Profesor Lin betapa luas ilmunya, pengetahuan baru, apa yang saya dapat. Chen Yi kakak, universitas benar-benar bagus ya? Ya, sangat bagus. Kamu nanti juga harus belajar sungguh-sungguh. Masuk universitas, kalau kamu sudah masuk, saya ajak kamu keliling ibu kota provinsi. Dia menunduk tersenyum. Setelah tahun baru saya lagi-lagi berangkat ke ibu kota provinsi. Kali ini yang mengantar selain ibu dan Nian An,
Ada juga Paman Li dan Bibi Li. Xiao Yi di ibu kota provinsi jaga diri ya. Rumah ada kami, kamu jangan khawatir. Ini yang Paman Li khusus beli di kota kecamatan. Kalau lapar di jalan makan. Chen Yi kakak, kamu harus tulis surat ya. Pasti. Traktor berderu berangkat. Saya melihat punggung mereka yang semakin jauh. Hati penuh haru dan kekuatan. Orang-orang yang benar-benar peduli pada saya adalah sandaran paling kuat di dunia ini bagi saya. Kembali ke kampus. Saya seperti binatang buas yang bersembunyi, terus tenggelam dalam belajar yang ketat. Masih tetap yang paling tidak mencolok di asrama. Tidak suka bicara, tidak suka bergaul. Setiap hari selain kuliah, hanya perpustakaan dan kantor Profesor Lin. Wang Yaoting masih sinis kepada saya, tapi kata-katanya sudah tidak bisa memengaruhi saya sedikitpun. Saya tahu apa yang saya inginkan, juga tahu apa yang harus saya lakukan. Jalan pintas yang dia sebut adalah hasil saya begadang belajar, yang dia anggap membujuk adalah rasa hormat saya pada ilmu dan orang yang lebih tua. Saya pakai prestasi, menyumbat semua suara keraguan. Ujian akhir semester, saya lagi-lagi juara satu jurusan. Nama saya mulai beredar di jurusan sastra Tiongkok. Profesor Lin sangat puas dengan kemajuan saya. Dia tidak hanya memuji saya di kelas, tapi juga sering memberi pelajaran khusus di kantor, merekomendasikan buku-buku berharga, membimbing saya berpikir lebih dalam. Tahun kedua kuliah, saya mulai mencoba menulis. Profesor Lin tahu, khusus mencarikan saya, beberapa majalah sastra. Dia bilang, menulis adalah cara berpikir terbaik, juga cara mengenal dunia. Saya mulai menuangkan pikiran saya ke kertas sedikit demi sedikit. Artikel pertama adalah esai tentang kesulitan pendidikan di pedesaan. Saya tulis betapa sulitnya anak desa sekolah. Tulis, bagaimana kemiskinan menghalangi pendidikan. Tulis betapa sulit dan penuh harapan ilmu mengubah nasib. Saya serahkan artikel ke Profesor Lin. Dia membacanya dengan serius. Xiao Yi, tulisanmu sangat bagus. Nyata dan penuh kekuatan. Ada pemikiran tapi gaya penulisan masih kurang matang. Masih perlu diasah lagi. Coba kirim ke majalah. Apapun hasilnya, ini langkah pertama yang kamu ambil. Kiriman pertama, tenggelam tanpa kabar. Tapi saya tidak putus asa. Saya pelajari teknik penulis terkenal, baca banyak karya, terus berlatih, terus merevisi. Setengah tahun kemudian artikel kedua saya, sebuah cerita pendek, diterima oleh majalah sastra tingkat provinsi, honor 100 yuan. Ketika slip transfer itu sampai di kampus, saya memegangnya berdiri diam lama sekali. 100 yuan, ini pertama kali dalam hidup saya, mendapatkan uang dari tulisan saya sendiri. Ini bukan hanya uang, ini adalah kerinduan saya pada ilmu. Ini adalah keteguhan saya terhadap nasib, ini adalah harapan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Saat bergulat di negeri orang, saya tidak bilang ke siapapun, saya diam-diam, menyimpan uang ini dengan hati-hati. Saya tahu ini baru permulaan, hidup saya sedang berubah perlahan. Saya ingin seperti biji, menancapkan akar dalam-dalam di tanah ini, diam-diam menyerap nutrisi, menunggu hari yang menjadi milik saya tiba. Tahun ketiga, kuliah. Hidup saya benar-benar masuk jalur cepat. Profesor Limoyan merekomendasikan saya, ikut proyek tingkat provinsi. Meski hanya pekerja pembantu, tapi membuat saya menyentuh dunia akademik yang lebih luas, pandangan dan kemampuan, saya naik dengan cepat. Menulis juga semakin lancar. Tahun itu saya berturut-turut, menerbitkan beberapa cerita pendek dan esai di beberapa majalah. Honor cukup untuk biaya hidup. Tidak perlu lagi menghemat sampai uang satu dibelah dua. Saya beli baju baru untuk diri sendiri. Tidak lagi memakai kemeja lama yang sudah pudar. Juga mulai sesekali traktir Liu Yang dan Sun Lei makan di luar. Sikap Wang Yaoting terhadap saya, dari sinis menjadi sarkastik, lalu menjadi diam. Dia tidak lagi berani mengganggu saya seenaknya, karena dia tahu, saya sudah bukan lagi anak desa yang bisa dia bully sesuka hati. Nama saya tidak hanya terkenal di jurusan sastra Tiongkok. Di seluruh kampus juga mulai dikenal. Saya adalah juara dari pedesaan. Mahasiswa yang mencari uang dengan menulis. Murid kesayangan yang dipilih Profesor Lin Moyan. Saya Chen Ye, sebuah bintang yang sedang naik. Setiap akhir semester, saya pasti pulang ke kampung. Bawa oleh-oleh untuk ibu dan paman Bibi Li, kue khas ibu kota provinsi, kain yang awet, barang sehari-hari yang biasanya tidak mau dibeli. Anakku sudah sukses. Sudah tahu sayang ibu, pekerjaan kayu paman Li semakin sedikit. Kakinya semakin tidak enak. Saya diam-diam selipkan uang ke Bibi Li, suruh dia jangan terlalu hemat. Dia selalu menolak, tapi matanya penuh kehangatan. Nian An juga sudah besar. Bukan lagi gadis kecil yang rambutnya dikepang dua. Sudah tumbuh cantik dan anggun. Alis dan mata cantik. Dia diterima di SMA unggulan di kota kecamatan. Satu-satunya di desa. Chen Yi kakak, lihat suratmu. Suara masih renyah. Tambah sedikit malu-malu gadis remaja. Saya ajari dia soal-soal sulit SMA. Cara dia mendengarkan dengan serius membuat saya merasa puas yang belum pernah saya rasakan. Saya sering berpikir, kalau tidak ada keluarga Nian An, tidak ada 800 yuan itu. Hidup saya akan seperti apa? Saya bisa sampai hari ini? Keluarga Nian An berjasa besar. Budi ini saya tidak akan lupa seumur hidup. Saya juga melihat ekspresi rumit di wajah kerabat itu. Paman besar Chen Jianjun melihat saya. Berpura-pura tidak melihat, cepat-cepat pergi. Bibi besar Wang Qin malah jadi lebih ramah. Xiao Yi, kamu sekarang benar-benar membawa kebanggaan bagi leluhur. Kata-katanya penuh bujukan yang tidak ditutupi. Saya hanya menjawab datar, tidak dingin tidak hangat. Bibi Chen Xiulian beberapa kali bawa sepupu ke saya. Sepupu lulus SMP sudah tidak sekolah lagi. Hidupnya santai tanpa kerja. Bibi ingin saya cari pekerjaan di ibu kota provinsi untuknya. Saya melihat sepupu yang dulu pernah bilang orang miskin sial. Dia menunduk, tidak rela. Saya tersenyum menolak.
Bibi jalan harus ditempuh sendiri. Saya bisa bantu sementara, tapi tidak bisa seumur hidup. Wajah Bibi jelek, tapi tidak berani bilang banyak. Karena saya sudah bukan lagi mahasiswa miskin yang dulu bisa diperlakukan sesuka hati. Om Lee Deho beberapa kali datang cari saya, diam-diam merokok. Kadang bilang badan tidak enak. Saya buatkan teh, beri rokok, tapi dinding tak kasat mata itu tetap ada. Saya tidak lagi dendam kepada mereka, tapi saya juga tidak bisa lagi menganggap mereka kerabat sejati. Hubungan darah kadang tidak mewakili segalanya. Budi adalah ikatan yang paling kuat. 4 tahun kuliah berlalu cepat. Saya lulus dengan nilai sangat baik, dan diterima melanjutkan S2 di kampus. Profesor Lin Moyan menerima saya sebagai mahasiswa S2 resminya yang pertama. Ini menimbulkan kehebohan di jurusan sastra Tiongkok. Saya menjadi legenda. Dari mahasiswa desa yang tidak dikenal, menjadi murid kesayangan profesor. Cerita saya mengilami banyak mahasiswa yang seperti saya dulu, dari keluarga miskin, tapi punya mimpi. Musim panas tahun lulus, saya jemput ibu ke ibu kota provinsi. Bawa dia ke restoran terbaik, makan makanan paling mewah seumur hidupnya, bawa dia jalan-jalan ke mall, beli banyak barang yang dulu tidak pernah dia bayangkan. Ibu melihat gedung tinggi, mobil lalu lalang di luar jendela. Wajahnya penuh kaget. Ada bangga, ada juga rasa yang tidak terucap. Anakku, kamu benar-benar sudah sukses. Saya melihat wajah ibu yang penuh kerut, hati penuh cinta, dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Ibu, tunggu saya lulus S2. Kita beli rumah besar di ibu kota provinsi. Nanti ibu ikut saya, tinggal di sini. Tidak perlu kembali ke desa lagi. Baik, ibu menunggumu. Dia mengangguk kuat-kuat. Saat itu, saya merasa semua pengorbanan saya mendapat balasan terbaik. Masa depan saya penuh kemungkinan tak terbatas. Tahap S2 lebih sibuk. Proyek akademik, tugas profesor, dan tulisan saya, novel panjang pertama saya, dimuat bersambung di majalah terkenal. Cerita tentang remaja desa yang bangkit, tidak disangka meledak. Surat pembaca datang seperti salju. Nama saya mulai dikenal di dunia sastra nasional. Honor juga menjadi angka yang lumayan. Saya tidak perlu khawatir soal uang lagi. Dengan honor novel panjang pertama, saya beli rumah untuk ibu di ibu kota provinsi, 2 kamar 1 ruang tamu, bersih dan terang. Ibu pertama kali masuk, mengusap dinding putih. Tangan gemetar. Ini semua nyata? Benar, ibu. Mulai sekarang ibu tinggal di sini. Tidak perlu kembali ke desa lagi. Ibu menangis, saya juga menangis. Tahun lulus S2. Saya bawa ibu kembali ke desa Cenjia. Kali ini pulang. Seluruh desa heboh. 1 mobil jeep baru. Di belakang ada truk penuh barang tahun baru. Saat masuk pintu desa, semua orang berlarian keluar melihat saya turun dari mobil. Baju jas rapi, kacamata emas. Di belakang ada sopir dan asisten. Itu Chen Yi? Ya Tuhan, benar-benar dia. Bisik-bisik saling sahut. Kerabat yang dulu menghina saya berdiri di kerumunan. Wajah mereka rumit. Saya tidak peduli mereka. Saya dulu bawa ibu ke rumah Paman Li. Rumah tanah liat, masih sama. Paman Li sedang belah kayu. Bibi Li sedang masak. Nian An sedang nyalakan api di tungku. Paman, saya pulang. Xiao Yi. Saya keluarkan hadiah, satu persatu, rokok dan minuman terbaik di ibu kota provinsi untuk Paman Li. 1 set alat pertukangan kayu baru, sweater kasmir dan suplemen untuk Bibi Li, 1 gaun cantik dan Walkman untuk Nian An. Xiao Yi, kamu beli semua ini, buat apa? Mata Paman Li merah. Tidak bisa bicara, saya tarik mereka duduk. Paman Bibi, ini ada 100.000 yuan, biaya obat paman, biaya pensiun, dan biaya kuliah Nian An. Semua saya tanggung. Tangan Paman Li gemetar hebat. Terlalu banyak, kami tidak bisa terima. Paman. Tanpa kalian, tidak ada hari saya seperti sekarang. Kalau Paman tidak terima, hati saya tidak tenang. Air mata Paman Li mengalir. Anak baik sekali. Malam itu saya bawa Nian An ke rumah baru itu. Sudah direnovasi sebelumnya. Perabot dan peralatan rumah tangga lengkap. Nian An masuk langsung terpana. Chen Yi kakak, ini rumah siapa? Saya pegang tangannya ke tengah ruang tamu. Nian An, 7 tahun lalu. Kamu kasih semua tabunganmu kepada saya. Bilang uang ini tidak perlu dikembalikan. Sekarang, saya ingin pakai seumur hidup untuk membalas budi ini. Kamu masih ingat? Kamu bilang suruh saya keliling ibu kota provinsi. Saya sudah lakukan. Kamu bilang suruh saya beli kemeja bunga untukmu. Sekarang saya bisa belikan 1 lemari penuh baju cantik. Nian An, maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Mata Nian An sudah penuh air mata. Dia tutup mulut dan mengangguk kuat-kuat. Saya pasang cincin di jarinya, lalu memeluknya erat. Di luar jendela sinar matahari menyinari kami, hangat dan terang. Akhirnya saya ubah teman masa kecil menjadi istri saya. Pernikahan saya dan Nian An membuat desa Cenjia heboh. Mobil jeep truk, mas kawin 100.000 yuan. Kabarnya menyebar seperti bersayap ke setiap sudut. Chen Yi benar-benar kaya. Gadis Li beruntung sekali. Siapa sangka, anak yang dulu miskin sampai tidak bisa kuliah, sekarang jadi bos besar. Penduduk desa bergosip, iri, dengki, benci. Wajah kerabat semakin berwarna-warni. Penyesalan kerabat tidak mungkin. Dia dulu miskin sekali. Dari mana dapat uang? Palsu, pasti bohong. Dia tidak percaya, dan tidak mau percaya. Dia tidak bisa terima, anak miskin yang dulu dia hina di balik pintu. Sekarang sudah sukses besar,
Kalau dulu dia mau pinjamkan 100 yuan, kalau dulu sikapnya lebih baik sedikit, apakah kekayaan luar biasa ini bisa juga disentuh sedikit? Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Paman besar Chen Jianjun juga menyesal. Dia ingin bicara mendekatkan diri, tapi setiap kali melihat tatapan dingin saya mulutnya tidak bisa terbuka. Dia tahu, antara saya dan dia sudah terpisah gunung dan lautan. Bibi Chen Xiulian menyesal sampai memukul dada. Dia memikirkan anak laki-lakinya yang malas. Dulu masih berharap saya bantu, tapi sekarang kelihatannya, antara saya dan anaknya sudah tidak ada hubungan lagi. Only Dehou, diam saja. Duduk di rumah merokok dengan murung. Dia takut dicela orang. Menolak keponakannya sendiri. Tapi sekarang, yang hilang jauh lebih dari 800 yuan itu, saya tidak sengaja pamer, juga tidak membalas dendam siapapun. Hanya dengan tenang menepati janji saya. Pernikahan diadakan di hotel terbaik di ibu kota provinsi. Dia adalah murid terbaik yang pernah saya ajar. Dia adalah kebanggaan saya. Cinta Chen Yi dan Nian An adalah cinta yang benar-benar melewati susah dan senang bersama. Ibu memakai Cheongsam custom duduk di meja utama. Wajahnya penuh kebanggaan yang belum pernah ada. Paman Li dan Bibi Li pertama kali ke ibu kota provinsi. Begitu gembira, sampai tidak bisa bicara. Nian An memakai gaun pengantin putih. Cantik seperti bidadari. Dia memegang lengan saya, tangan masih sedikit gemetar. Saya memandangnya, hati penuh kelembutan tak terhingga. Istri saya, satu-satunya cinta dalam hidup saya. Hari kedua pernikahan, saya bawa Nian An kembali ke desa ziarah ke ayah. Ayah, apakah ayah melihat? Anak ayah sudah sukses. Saya masuk universitas, lulus S2, sekarang jadi penulis, punya rumah, punya mobil. Yang paling penting, saya menikahi Nian An. Nian An di samping diam-diam membakar uang kertas. Dia memandang sisi wajah saya, matanya penuh kasihan dan cinta. Dia tahu saya sudah berjalan sejauh apa. Melewati berapa banyak penderitaan sampai hari ini. Setelah ziarah, kerabat datang satu persatu. Xiao Yi selamat-selamat. Selamat menikah. Nian An semakin cantik. Kamu beruntung sekali. Xiao Yi, ini ayam kampung yang bibi besar pelihara untukmu. Buat kamu dan Nian An rebus sup biar sehat. Hahaha Xiao Yi. Xiao Jun sekarang sudah mengerti. Coba lihat apakah bisa kasih pekerjaan. Saya melihat wajah-wajah yang familiar tapi asing ini. Hati saya tidak ada marah. Juga tidak ada bangga. Hanya ada ketenangan yang datar. Bibi besar. Bibi. Semua yang saya capai adalah hasil usaha saya sendiri. Saya tidak akan lupa orang yang pernah membantu saya. Juga tidak akan lupa orang yang pernah melukai saya. Kita pernah saudara. Kasih sayang ada. Tapi hanya itu saja. Soal pekerjaan, perusahaan saya memang tidak kekurangan orang. Tapi yang saya butuhkan adalah orang yang mampu, mau kerja keras, dan tahu berterima kasih. Kalau Xiao Jun mau mulai dari bawah, belajar langkah demi langkah, saya bisa beri kesempatan. Tapi kalau hanya ingin lewat jalur belakang, maaf saya tidak bisa membantu. Saya Chen Yi sudah bukan lagi mahasiswa miskin, yang dulu bisa dipermainkan sesuka hati. Saya punya modal, kemampuan, dan hak memilih hidup saya sendiri. Memilih kerabat saya sendiri, penyesalan yang dulu, baru sekarang benar-benar seperti gelombang membanjiri mereka. Kata-kata saya seperti batu besar jatuh ke danau. Senyum kerabat semua membeku. Bibi besar Wang Qing wajahnya paling jelek. Ayam kampung di tangannya seolah berat 1000 kilo. Dia ingin marah, ingin mengamuk seperti dulu di balik pintu. Tapi dia tidak berani. Dia tahu, zaman sudah berubah. Xiao Yi, Xiao Hu, memang agak nakal. Tapi hatinya tidak jahat, bisa ikut kamu adalah keberuntungannya. Iya. Sepupumu butuh orang yang mendidik. Kamu mau beri kesempatan? Kami berterima kasih belum sempat. Terima kasih. Saya memandang mereka, tatapan tenang. Tidak usah terima kasih saya. Jalan adalah milikmu sendiri. Mau ditempuh bagaimana tergantung kamu. Besok pagi jam 8. Suruh sopir antar kamu ke ibu kota provinsi lapor kerja. Terlambat 1 menit. Kesempatan hangus. Selesai bicara saya tidak lagi memandang mereka. Berbalik membantu ibu dan bilang ke Nian An. Kita masuk rumah saja. Di luar angin kencang. Kerabat saling pandang. Pergi dengan ekor di antara kaki. Bawa hadiah mereka yang menyedihkan dan penuh penyesalan. Halaman rumah kembali sepi. Chen Yi kakak, kamu begitu terhadap mereka, apa tidak? Nian An, terhadap sebagian orang, kemurahan hati justru kejam terhadap diri sendiri. Saya beri Xiao Hu kesempatan, bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Saya ingin arwah ayah, di surga melihat. Chen Yi bukan orang yang melupakan asal-usul, tapi saya juga ingin semua orang tahu. Chen Yi bukan orang lemah yang bisa dipermainkan. Budi harus dibalas, dendam juga harus diingat. Ini bukan dendam, ini prinsip. Nian An memandang saya. Matanya penuh kekaguman dan cinta. Dia tahu. Suaminya adalah pria yang tegak lurus. Malam itu, rumah paman besar dan bibi ribut hebat. Aku mati karena marah. Chen Yi itu apa sih? Cuma punya sedikit uang busuk. Dia memaki sambil menangis. Paman besar Chen Jianjun merokok dengan murung. Tidak bicara. Lihat anakmu itu bibi. Dia penulis besar, bos besar. Kamu, orang tidak berguna. Besok kalau kamu berani tidak pergi, aku patahkan kakimu. Chen Xiaohu dimaki habis-habisan. Marah dan kesal, dia benci Chen Yi. Juga takut seumur hidup jadi orang tidak berguna. Semalaman tidak tidur, keesokan harinya sebelum fajar. Chen Xiaohu sudah rapi berdiri di depan pintu rumah saya. Matanya penuh pembuluh darah, wajah penuh tidak rela, tapi pasrah. Kak Shih, sudah siap? Saya mengangguk, suruh sopir antar dia naik mobil. Mobil keluar desa. Meninggalkan debu, saya memandang bayangan mobil yang menjauh, hati saya tidak ada riak. Masa depannya akan seperti apa? Saya tidak tahu.
Saya hanya tahu, saya sudah beri dia kesempatan memilih. Dan saya masih punya urusan yang lebih penting. Setelah mengantar Chen Xiaohu, saya juga mulai bersiap kembali ke ibu kota provinsi. Kali ini yang ikut bukan hanya saya sendiri, Ibu, Nian An, juga mertua, Xiao Yi, kami tidak ikut. Sudah hidup di desa seumur hidup? Kalau ke kota, hanya akan merepotkan kamu. Ya orang desa ke kota bisa pak? Paman Bibi, kalian bukan repot. Kalian adalah orang yang paling harus saya jaga. Saya sudah janji ke Nian An, mau kasih kalian semua hidup yang baik. Sekarang saya bisa lakukan, di ibu kota ada 2 rumah, bersebelahan, kalian tinggal di situ, kalau mau bertani, di pinggiran, ada sebidang tanah, bisa tanam apa saja, tidak mengganggu kebiasaan kalian. Kalau kalian tidak mau ikut, berarti tidak menganggap saya keluarga, juga tidak adil terhadap hati Nian An. Ayah ibu, kita pergi bersama ya, nanti saya yang dampingi kalian. Mertua mata merah, mengangguk. Begitulah, satu keluarga besar berangkat meninggalkan desa Chenjia. Seluruh desa keluar mengantar, mata penuh iri dan hormat. Saya tahu, mulai hari ini, desa Chenjia akan selamanya menceritakan legenda saya. Kembali ke ibu kota provinsi, saya tempatkan mertua di sebelah. Rumah mewah, perabot dan peralatan lengkap. Ini benar-benar untuk kami. Benar Bibi? Mulai, sekarang ini, rumah kalian berdua, jangan sungkan, air mata Paman Li dan Bibi Li mengalir. Mereka tidak pernah mimpi, bisa tinggal di rumah sebaik ini. Saya mulai sibuk dengan urusan sendiri, novel panjang kedua sebentar lagi terbit. Perusahaan investasi teken beberapa proyek besar. Nian An juga memasuki babak baru. Dengan nilai sangat baik, diterima di universitas terbaik di ibu kota provinsi Universitas Normal. Menjadi teman sekampus saya, hari pertama kuliah, saya sendiri antar dia lapor, melihat dia bawa tas baru berjalan di kampus yang familiar. Saya penuh perasaan. Dulu saya mulai hidup baru dari sini, sekarang, istri saya juga akan mulai hidup indahnya dari sini. Malamnya Nian An berbaring di pelukan saya. Chen Yi kakak, apa saya bisa belajar baik? Kuliah susah tidak ya? Tentu bisa, Nian An saya adalah gadis paling pintar di dunia. Kamu tidak perlu jadi bayangan, siapapun. Cukup jadi, dirimu sendiri sudah sangat baik. Saya akan selalu di belakangmu, jadi sandaran paling kuatmu. Dia bersandar di dada saya, wajahnya tersenyum bahagia. Chen Yi kakak, ada kamu sungguh baik. Saya memeluknya, erat. Nian An saya pantas mendapat yang terbaik di dunia. Saat itu, telepon berdering. Nomor asing. Halo, apakah Bapak Chen? Saya mandor Wang dari proyek di timur kota. Sepupumu Chen Xiaohu, hari pertama di proyek sudah berkelahi? Alis saya langsung berkerut. Bapak sepupumu ini, wataknya terlalu keras. Kami benar-benar tidak berani pakai biaya pengobatan dan kerugian pekerjaan yang dia sebabkan. Kamu di mana? Saya segera ke sana. Sebelum saya sampai, tidak ada yang boleh pergi. Saya tenangkan Nian An di pelukan. Tutup telepon. Chen Yi kakak, apakah Xiaohu kenapa-kenapa? Masalah kecil, saya cium keningnya, ganti baju keluar. Bos saya sudah selidiki kejadiannya, Chen Xiaohu hari pertama kerja disuruh angkat batu bata. Kerja belum setengah hari sudah malas-malasan. Maling-maling, sembunyi-sembunyi, tukang senior di proyek tidak tahan. Menegur dia beberapa kata, bos saya adalah sepupuku, bukan urusanmu orang tua ini mengajar saya, tukang senior marah. Memakinya, tanah liat tidak bisa dibentuk tembok. Chen Xiaohu langsung emosi, pukul dengan tinju. Saya tutup mata, diam tidak bicara. Suasana di mobil sangat tegang, kantor proyek penuh asap. Chen Xiaohu duduk di sudut, pergelangan tangan dibalut perban. Wajah penuh tidak puas. Di depannya tukang senior berusia 50-an. Dahinya diperban berdarah, beberapa pekerja di samping menunjuk-nunjuk Chen Xiaohu. Melihat saya masuk, semua orang langsung diam. Kak, cepat bilang ke mereka. Saya sepupumu, orang tua ini, memaki saya pukul dia masih ringan, wajah semua pekerja berubah. Tukang senior, selamat siang, saya Chen Ye, sepupu Chen Xiaohu. Maaf merepotkan Bapak. Bos Chen, saya juga salah. Tidak seharusnya memaki. Tidak, Bapak tidak salah. Keluarga saya yang tidak mendidik baik. Chen Xiaohu, kemarin minta maaf ke tukang ini. Kenapa dia yang dulu memaki saya? Saya tidak mau minta maaf. Saya sepupumu, kamu kok malah bela orang luar? Satu tamparan keras. Semua orang terkejut. Kamu pukul saya. Ini untuk membuatmu sadar. Kamu pikir karena kamu sepupuku, bisa seenaknya di sini? Sejak kamu masuk proyek ini, kamu hanya pekerja biasa, kebanggaanmu harus kamu dapatkan dengan tanganmu sendiri, bukan dengan mulutmu. Chen Xiaohu ambruk duduk di lantai. Menangis keras. Saya, tidak peduli dia, berbalik lagi membungkuk dalam-dalam ke tukang senior. Tukang, maaf, biaya pengobatan, kerugian kerja, dan kerugian mental Bapak. Kami ganti penuh. Selain itu, saya pribadi tambah 20.000 yuan sebagai kompensasi. Semua orang menahan napas. 20.000 yuan di zaman itu adalah angka yang sangat besar. Tidak boleh. Saya tidak beri kesempatan menolak. Asisten Xiao Zhang langsung serahkan uang tunai ke tangannya. Mandor Wang tukang ini, mulai hari ini, naik jadi kepala regu. Gaji 2 kali lipat. Mandor Wang langsung mengangguk hormat. Sedangkan kamu, total kerugian yang kamu sebabkan 23.700 yuan. Saya dulu bayar dulu. Mulai besok, kamu terus angkat batu bata di sini. Gaji langsung transfer ke rekening saya. Sampai lunas. Kalau kamu berani kabur, atau lagi-lagi bikin onar, anggap saja saya tidak pernah punya sepupu seperti kamu. Tubuh Chen Xiaohu gemetar. Akhirnya mengerti saya tidak bercanda.
Keributan ini akhirnya selesai. Orang-orang di proyek memandang saya, tatapan dari hormat menjadi kagum. Mereka tahu, ikut bos seperti ini, hati tenang. Setelah selesai urusan proyek, pulang sudah larut malam. Cahaya bulan, seperti air menyinari taman kompleks. Mendorong pintu, ruang tamu menyala lampu hangat. Nian An duduk di sofa. Peluk bantal, seperti kucing kecil menunggu tuan pulang. Mendengar suara pintu, dia langsung angkat kepala. Matanya ada kantuk, tapi lebih banyak kekhawatiran. Chen Yi kakak, kamu sudah pulang. Saya jalan mendekat memeluknya. Kenapa belum tidur? Saya khawatir kamu. Saya ceritakan singkat urusan proyek. Bukul Chen Xiaohu, suruh dia bayar utang dengan kerja. Nian An dengar, lalu angkat kepala. Matanya berbinar. Chen Yi kakak, kamu benar. Xiaohu memang perlu diatur. Kamu beri dia kesempatan adalah kasih sayang. Suruh dia tanggung jawab adalah kewajiban. Saya tidak sangka Nian An bisa melihat masalah begitu jernih. Kuliah, membuatnya dewasa, lebih matang. Saya menunduk menciumnya, syukur kepada Tuhan, memberi saya pasangan jiwa yang bisa berjalan berdampingan. Keesokan harinya saya jenguk mertua. Paman Li duduk di balkon, pegang sepotong kayu kecil. Dengan pisau kecil lama tanpa sadar mengukir, wajahnya murung. Saya tahu dia kangen kerja kayu. Itu adalah sandaran jiwanya seumur hidup. Melihat saya dia cepat letakkan barang, agak malu. Saya tarik dia duduk. Paman, saya ingin bicara soal satu hal. Saya ingin pakai keahlian paman, buka toko furnitur custom buatan tangan. Tidak bisa Mawa, tidak bisa. Saya tukang kayu desa, mana bisa bisnis. Paman dulu jangan buru-buru. Sekarang di kota lagi tren gaya vintage. Suka barang lama yang punya jiwa. Keahlian paman adalah merek terbesar. Renovasi toko, pendaftaran usaha, rekrutmen karyawan semua sudah saya atur. Yang paman harus lakukan, hanya tenang-tenang buat kerja kayu yang paling paman suka. Paman bisa terima murid. Wariskan keahlian. Paman bukan bos. Paman adalah maestro, direktur artistik kami. Mata Paman Li kembali berbinar. Bibirnya gemetar, tidak bisa bicara. Dulu Paman dan Bibi pakai 800 yuan. Membuka jalan bagi saya keluar dari gunung. Saya pegang tangannya yang penuh kapalan. Dengan toko ini, saya tanamkan akar baru untuk Paman dan Bibi di kota. Ini bukan sedekah, bukan balasan. Ini usaha bersama keluarga kita. Paman Li tidak tahan lagi, air mata haru mengalir. Sebulan kemudian, di jalan budaya paling ramai di ibu kota provinsi, toko furnitur kayu Lis diam-diam buka. Dekorasi kuno dan elegan. Setiap furnitur mengeluarkan aroma kayu alami dan kehangatan tangan. Paman Li memakai baju Tiongkok custom. Punggung tegak, dikelilingi dua murid. Hari pembukaan, saya undang semua media dan tokoh budaya ibu kota provinsi. Profesor Lin Moyan sendiri, yang memotong pita. Ini adalah semangat kemanusiaan paling hangat di era industri. Pesanan datang seperti salju. Paman Li jadi maestro, kerajinan tangan rakyat di media. Dia menemukan kembali karier, juga menemukan kembali harga diri dan percaya diri. Dipilih jadi kepala logistik toko. Sibuk tapi bahagia. Mereka akhirnya di kota asing ini, menemukan tempat mereka sendiri. Saya memandang tubuh mereka yang sibuk dan bahagia. Hati sangat puas. Saya tahu saya melakukan hal yang benar. Balas budi yang sebenarnya bukan memberi uang, tapi memberi mereka kemampuan dan harapan untuk memulai hidup baru. Hidup seolah masuk jalur paling mulus. Karier saya semakin maju. Novel panjang kedua dibeli hak ciptanya oleh perusahaan film. Perusahaan investasi untung besar. Kehidupan kuliah Nian An berjalan lancar. Dia jadi yang terbaik di kelas. Bersinar di panggung klub drama. Kami seperti pasangan kampus biasa. Antar dia pulang kuliah, jalan-jalan di bawah pohon. Akhir pekan nonton film. Biasa saja, tapi sangat manis. Ibu belajar kaligrafi di Universitas Lansia. Setiap hari senang, toko kayu Lis Paman Li jadi ikon ibu kota provinsi. Murid semakin banyak. Bibi Li jadi pengurus rumah tangga. Mengurus kami semua dengan baik. Bahkan Chen Xiaohu juga sudah di jalur yang benar. Setengah tahun kemudian dia naik dari buruh angkat bata, jadi kepala regu. Kulitnya hitam terbakar matahari, tangan penuh kapalan. Matanya semakin tegas. Saya pikir kebahagiaan seperti ini akan terus berlanjut. Saya pikir semua dendam sudah selesai. Tapi saya salah. Hari itu saya baru selesai rapat. Bersiap jemput Nian An. Bos Chen, Bibi dan paman iparmu datang. Di depan resepsionis ribut besar. Bilang kamu sudah kaya tapi tidak mengakui kerabat. Juga bilang kamu tipu anak mereka kerja kasar. Tatapan saya langsung dingin. Suruh mereka ke ruang rapat. Siapkan bagian keamanan. Mendorong pintu ruang rapat. Chen Xiuyan dan suaminya berdiri seperti dua dewa pintu. Chen Yi, kamu mau apa sih? Kamu kasih kerja ke anakku malah suruh angkat bata. Kamu mau bunuh dia capek. Kamu serigala tidak tahu berterima kasih. Lupa dulu siapa yang kasih permen waktu kecil. Kamu harus kasih Xiao Jun pekerjaan kantoran yang terhormat. Kalau tidak kami ke koran dan televisi, sebar semua aibmu. Setelah mereka bicara capek, baru saya buka suara. Selesai? Pertama, pekerjaan Chen Xiaohu adalah pilihannya sendiri. Sekarang dia kepala regu. Gaji 5 kali lipat dari dulu. Kedua, ingin pekerjaan terhormat, suruh dia ujian dengan kemampuan sendiri. Perusahaan saya tidak pelihara orang malas. Ketiga, kalian mau ke koran atau televisi, silahkan coba. Lihat siapa yang akhirnya hancur nama baiknya. Kamu aku lawan kamu. Dua satpam langsung menahan dia. Suasana tegang. Saat itu, pintu ruang rapat didorong. Sebuah bayangan tua muncul di pintu. Itu om saya, Li Deho. Wajahnya lebih kuning daripada sebelumnya, tubuh lebih bungkuk. Bibir gemetar. Matanya memandang saya. Xiao Yi, tolong selamatkan om.
Kemunculan Li Dehou seperti air dingin dituang ke minyak panas. Ruang rapat langsung beku. Chen Xulian dan suaminya juga terpana. Xiao Yi, tolong selamatkan. Selamatkan, tubuhnya goyah. Saya langsung pegang lengannya. Kurus tinggal tulang. Tubuh panas sekali. Dia demam tinggi. Saya bantu dia duduk. Tuang segelas air. Dia minum satu teguk. Dengan terputus-putus cerita kejadiannya. Kanker hati stadium akhir. Operasi plus pengobatan minimal 200.000. Dia jual semua harta. Masih kurang 150.000. Dia cari anak laki-laki. Menantu langsung marah. Ayah, kami masih harus bayar cicilan rumah. Penyakit ayah ini lubang tanpa dasar. Tidak bisa bikin kami ikut bangkrut. Kami tidak punya uang. Dia cari anak perempuan. Menantu langsung tutup pintu. Anak kandung sendiri mengusirnya keluar rumah. Dalam putus asa, dia teringat saya. Keponakan yang dulu dia tolak dengan alasan takut dicela orang. Ruang rapat sunyi senyap. Wajah Chen Xulian dan suaminya dari kaget jadi rumit. Om, maaf. Om, tolong lihat wajah ibumu. Tolong selamatkan saya. Dia berusaha berlutut. Om, tidak usah berlutut. Orang yang berjasa bagi saya adalah keluarga Nian An. Antara kita hanya ada hubungan darah, tidak ada budi. Tapi manusia tidak boleh melihat orang mati tidak ditolong. 15.000 ini, saya bisa pinjamkan? Mata Chen Xulian langsung berbinar. Saya suruh asisten ambil? Kontrak pinjaman bukan pemberian. Tanpa bunga, 5 tahun lunas. Jaminan adalah rumah leluhur di kampung. Tanda tangan dan cap jempol. Uang langsung transfer ke rumah sakit. Kalau tidak setuju sekarang juga pergi. Tangan Li Dehou gemetar seperti daun jatuh di angin musim gugur. Harga diri, atau nyawa? Dia pilih yang kedua. Dia tanda tangan dengan tulisan, Goya. Cap jempol. Cap jempol merah, seperti setetes darah. Xiao Yi, lihat Omu sudah bantu keluarga kami. Sebenarnya juga tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian. Yang kalian minta sudah saya beri. Mau uang 1 sen pun tidak ada, pergi. Chen Yi, kami ini orang tua. Orang tua. Waktu saya butuh kalian di mana? Waktu ibu saya seorang diri membesarkan saya. Kalian lagi di mana? Satpam antar mereka keluar. Mulai sekarang, keluarga di desa Chenjia ini, tanpa izin saya, dilarang masuk perusahaan selangkah pun. Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu akan makin semakin jauh, hingga hilang. Ruang rapat sunyi, hanya tersisa napas berat Li Dehou. Melihat dia yang kehilangan jiwa, hati saya tidak ada sedikit pun senang. Hanya ada satu pikiran. Mulai hari ini, saya Chen Yi dan kerabat-kerabat di desa Chenjia ini putus hubungan sepenuhnya. Mulai sekarang gunung tinggi air jauh. Tidak ada hubungan lagi. Di dunia saya hanya ada 2 jenis orang, keluarga dan orang yang berjasa, serta orang asing. Pulang ke rumah, bintang-bintang penuh langit, mendorong pintu, aroma masakan, menyengat. Satu keluarga duduk mengelilingi meja menunggu saya makan. Nian An yang pertama, berdiri, ambil tas kerja saya, bantu lepas jas, gerakannya lembut dan terlatih. Seperti mata air yang membersihkan semua lelah saya. Kak, urusan sudah beres? Sudah beres, makan yuk, saya lapar. Di meja makan, ibu dan mertua terus menambahkan lauk. Mertua keluarkan anggur, simpanan temani saya minum 2 gelas. Tidak ada yang tanya soal perusahaan. Mereka mencintai saya dengan cara paling sederhana. Kehangatan ini adalah harta paling berharga saya. Malam larut Nian An bersandar di pelukan saya. Chen Yi kakak, hari ini kamu tidak senang ya? Saya ceritakan semua. Om pinjam dengan kontrak. Bibi, saya tahu, kamu sedih. Di satu sisi hubungan darah, di sisi lain dendam lama. Tapi kamu benar. Ommu adalah soal moral. Suruh dia tanda kontrak adalah batas. Kebaikanmu punya tajamnya. Saya peluk. Dia erat. Dapat istri seperti ini, apalagi yang diinginkan suami. Saya punya kabar baik buat kamu. Dia tarik tangan saya, letakkan pelan di perutnya yang rata. Di sini ada bayi kita, otak saya kosong. Lalu diserbu kegembiraan yang luar biasa. Saya akan jadi ayah, tangan saya mulai gemetar. Mata panas. Saya tempelkan telinga di perutnya, seolah mendengar detak jantung yang lemah tapi kuat. Benar, benar. Sudah hampir 2 bulan. Semua baik-baik saja. Saya peluk. Dia erat. Nian An, saya cinta kamu. Kerabat-kerabat yang disebut itu, masa lalu yang buruk itu, di saat ini semua menjadi tidak berarti. Dunia saya punya matahari baru. Keesokan harinya, kabar menyebar ke seluruh keluarga besar. Ibu senang sekali bilang ke siapa saja dia akan jadi nenek. Kakek mulai merajut baju bayi kecil. Paman Li umumkan, akan buat tempat tidur bayi yang satu-satunya di dunia dengan tangannya sendiri. Bibi Li tangani semua makan dan minum Nian An. Nian An jadi ratu yang dikelilingi bintang. Saya jadi calon ayah paling bahagia dan paling sibuk. Kabar sampai ke desa Chenjia. Chen Xulian dan suaminya di desa benar-benar tidak bisa angkat muka. Jadi bahan tertawaan, seluruh desa. Chen Xiaohu tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Untuk pertama kalinya marah besar kepada mereka, dia kirim seluruh gaji bulan itu ke rumah tanpa kurang 1 sen. Hanya 1 kalimat, uang saya hasil kerja sendiri. Mulai sekarang jangan cari Kak Chen Yi lagi. Saya tidak mau malu. Operasi Li Dehou berhasil. Tapi anak-anaknya dari awal sampai akhir tidak pernah muncul di rumah sakit. Hari pulang, dia sendiri dengan tubuh sakit pulang ke rumah kosong. Ada yang lihat, dia duduk di ambang pintu rumah tua. Menangis semalaman sambil memegang kontrak jaminan itu. Dia selamatkan nyawa, tapi kehilangan semua hubungan darah dan harga diri di sisa hidupnya.
Semua itu sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Fokus hidup saya sepenuhnya ke keluarga dan anak yang sebentar lagi lahir. Tolak semua acara, pulang tepat waktu antar Nian An jalan-jalan. Ceritakan dongeng. Rasakan si kecil menendang nakal di perut. Saya bukan lagi rumput apung yang tak punya akar. Di kota besar ini, saya akhirnya menancapkan akar paling dalam. Di sini ada istri saya, ibu saya, keluarga saya, dan masa depan kami yang penuh harapan. Musim gugur tahun berikutnya, siang yang cerah, Nian An melahirkan sepasang kembar laki-laki perempuan untuk saya. Anak laki-laki bernama Chen Nian An, anak perempuan bernama Chen Si Yuan. Minum air, ingat sumber. Jangan lupa, berterima kasih. Ini nama yang saya beri mereka, juga ajaran keluarga yang saya ingin mereka ingat seumur hidup. Hari bayi lahir, koridor rumah sakit penuh keluarga. Ibu dan Bibi Li gendong dua bayi keriput. Tertawa sampai air mata mengalir. Paman Li berdiri di samping. Tidak tahu harus taruh tangan di mana. Saya jaga di sisi tempat tidur Nian An. Pegang tangannya yang pucat. Berulang kali mencium keningnya. Nian An, kamu capek sekali. Tidak capek Chen Yi kakak. Lihat, mereka mirip sekali dengan kamu. Saya memandang dua malaikat kecil yang tidur nyenyak di tempat tidur bayi. Merasa diri saya orang paling kaya di dunia. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian, Nian An pendiam dan patuh. Suka baca buku sejak kecil. Mirip saya. Si Yuan suka tertawa dan ribut. Seperti peri kecil yang ceria. Mirip Nian An. Karier saya mencapai puncak baru. Novel diadaptasi jadi film. Peta perusahaan semakin besar. Saya jadi bos Chen dan direktur Chen di mulut orang. Tapi hanya saya yang tahu. Identitas yang paling saya nikmati. Masih tetap suami, ayah, anak. Setiap akhir pekan tolak semua pekerjaan. Bawa keluarga ke villa pedesaan di pinggiran. Paman Li bermain kayu di bengkel kayu besar. Bibi Li tanam sayur yang familiar di kebun. Ibu ajari dua anak mengenal padi dan buah di pinggir sawah. Setelah lulus kuliah Nian An mendirikan yayasan bantuan pendidikan, khusus membantu anak-anak seperti saya dulu. Dari keluarga miskin tapi berprestasi dan berbudi, dia meneruskan kebaikan dengan caranya sendiri. Kami makan sayur paling segar di halaman. Ngobrol hal-hal rumah tangga biasa, anak-anak kejar-kejaran di rumput, tawarnya. Orang tua duduk di kursi goyang, senyum puas. Saya dan Nian An duduk berdampingan. Jari-jari saling menggenggam. Inilah kedamaian yang saya perjuangkan dengan segenap tenaga. Sedangkan kerabat di desa Chenjia, sudah lama keluar dari kehidupan saya. Suami Bibi kena stroke lumpuh di tempat tidur. Dia seorang diri menderita. Om Li Dehu kesehatannya semakin buruk. Anak-anak tidak peduli, menjaga rumah tua yang kosong, hidup dari dana sosial. Setelah pinjaman jatuh tempo, dia jual rumah leluhur baru lunas. Saya tidak menagih, juga tidak pernah bertemu lagi dengannya. Rumah paman besar juga tidak enak. Menantu bikin rumah berantakan. Bibi besar Wang Qing setiap hari menyesal. Menyesal air gula putih yang penuh kedinginan dulu. Menyesal pintu yang ditutup rapat itu. Hanya Chen Xiaohu yang jadi pengecualian. Dia naik dari kepala regu jadi manajer proyek. Beli rumah di ibu kota provinsi, nikah, punya anak. Jarang pulang ke desa. Juga jarang hubungi saya. Hanya setiap tahun baru, pasti kirim SMS ke Hui. Terima kasih. 4 kata, saya tahu, dia sudah mengerti. Dia akhirnya hidup sesuai yang seharusnya. Saya bawa Nian An dan anak-anak kembali ke tepi sungai kecil yang familiar. Tempat dulu saya putus asa, ingin terjun ke sungai bunuh diri. Air sungai masih mengalir tenang. Tepi sungai sudah hijau, penuh pohon. Nian An dan Si Yuan seperti dua burung kecil ceria. Bermain lari di tepi sungai. Sinar matahari sore menyinari wajah Nian An. Memberi lapisan cahaya keemasan, dan bayangan gadis yang dulu, berlari sambil memegang ujung rok. Memberi saya uang. Perlahan-lahan menyatu. Nian An. Nian An. Kalau dulu tidak ada kamu, bagaimana? Tidak ada kalau. Meski waktu mundur 100 kali, saya tetap akan berlari mencari kamu. Karena kamu adalah Chen Yi kakakku. Saya menunduk menciumnya. Anak-anak tutup mata sambil tertawa. Air sungai memantulkan awan senja. Kedamaian abadi. Hidup saya jatuh ke jurang dari tepi sungai ini. Lalu bangkit kembali dari tepi sungai ini. Dan semua ini berasal dari gadis yang berlari sambil memegang rok, nafas tersengal. Tapi membawa cahaya dunia bagi saya, teman masa kecil saya, istri saya, cinta seumur hidup saya. Saya akan pakai sisa waktu hidup untuk mencintainya, menjaganya,